sesaona dosamu dan dibalaskan Tuhan. Sesaona dosamu dan dibalaskan Tuhan. Tu Yesus roh analogia asa sebabo sesaona dosamu, sesaona dosamu dan dibalaskan Tuhan, dan dibalaskan Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Amsal pasal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kebenaran dan dosa tidak akan pernah tinggal secara bersamaan, baik dalam sebuah bangsa, dalam pribadi kita, atau persekutuan. Kebenaran akan berdiri sendiri. Dia harus menyingkirkan dosa itu. Dosa juga demikian, dia akan perlahan menyingkirkan kebenaran itu. Oleh karena itulah, manusia hanya akan hidup dalam satu pilihan ini. Apakah dia sebagai orang yang benar atau orang yang dikuasai oleh dosa? Tidak akan pernah terjadi seseorang menghidupi kedua-duanya, kebenaran dan dosa. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini berhubungan dengan bangsa Israel. Firman Tuhan tidak berbicara dosa siapa. Apakah ini dosa raja, kebenaran raja, dosa masyarakatnya atau kebenaran masyarakatnya. Tetapi kebenaran semua pihak, siapapun dia, jika dia adalah orang yang benar, maka kebenarannya itu akan meninggikan derajat bangsa. Dan siapapun dia, jika dia adalah orang berdosa, maka dia akan menjadi masalah atau noda dari bangsa itu. Dalam kitab Yosua, ketika bangsa Israel sudah memasuki kota Yeriko atau telah menaklukkan kota Yeriko, mereka akan melanjutkan perjalanan mereka dan mereka berhadapan dengan bangsa Ai. Ternyata Tuhan tidak memihak kepada mereka. Karena ada salah seorang dari bangsa Israel yang bernama Akan yang mencuri jubah yang sangat indah, jubah jarahan itu, perak dan emas. Dosa satu orang membuat Tuhan murka kepada satu bangsa. Akhirnya bangsa itu kalah dalam pertempuran. Dan ketika Yosua mengetahui hal tersebut, maka Yosua bertindak dengan tegas bahwa itu sangat salah dan itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, ketika Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, dalam doa syafaat itu Abraham memohon agar bangsa itu tidak mendapatkan hukuman. Ada perdebatan atau perjanjian, jika ada 40 orang, 30, 20, 10 orang, maka bangsa itu tidak akan dihukum Tuhan. Ternyata dengan adanya 10 orang yang benar di antara bangsa itu akan terselamatkan. Betapa berharganya satu bangsa jika di tengah-tengahnya ada orang yang benar. Betapa ternodanya satu bangsa jika ada satu dari antara mereka yang melakukan dosa. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah Tuhan menginginkan agar semua bangsa Israel itu
betul-betul menghidupi firman Tuhan. Bukan tanggung jawab orang tertentu menjaga derajat bangsa itu, tetapi tanggung jawab semua orang. Seperti contoh yang sering saya katakan, bangsa itu seperti orang-orang di dalam perahu. Semua memiliki peranan tanggung jawab yang sama. Satu orang melakukan kesalahan, yang tidak selamat atau yang tenggelam adalah orang-orang yang dalam perahu tersebut. Satu orang bertingkah melakukan dosa di antara bangsa Israel, maka satu bangsa dihukum Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, memang yang terjadi terkadang sebaliknya. Kebenaran itu mendatangkan sakit hati, dan dosa itu mendatangkan keuntungan. Inilah yang membuat mengapa manusia sering bertahan dalam dosanya, karena dia masih merasa perbuatan itu mendatangkan keuntungan baginya. Inilah yang membuat mengapa seseorang mungkin tidak mau berbuat kebaikan, karena pertama berbuat dosa dia sudah senang, berbuat dosa dia sudah untung. Ketika dia melakukan yang baik, dia rugi. Ketika dia melakukan hal-hal yang benar, semua reputasinya, apa yang ada pada dirinya mungkin menjauh. Itu mungkin realita yang terjadi. Tetapi firman Tuhan ini bukan tentang upah atau akibat yang diperoleh manusia dari dunia ini. Tentu memang dunia akan membenci kebaikan. Ketika kita menjadi orang yang baik dimanapun kita berada, jangan-jangan yang muncul adalah rasa benci dari orang lain. Tetapi baik dia meningkatkan derajat bangsa ataupun noda bangsa, itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang melihat apakah kita adalah orang baik, orang yang menjunjung kebenaran atau tidak. Tuhanlah yang melihat dan memberikan upah apakah kita orang berdosa atau tidak. Oleh karena itulah, jika di dalam rumah tangga kita, dalam negara kita, kita melihat sepertinya kebenaran sudah semakin meredup, maka mari mulai dari diri kita sendiri menjadi orang yang benar. Jika dalam rumah tangga kita sepertinya kebenaran itu, kasih itu, keadilan itu sudah semakin menjauh, maka mari kita mulai sebagai orang yang melakukan kebenaran. Janganlah kira sebaliknya, kita sebagai sumber noda bagi orang lain, bagi rumah tangga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Tetapi jadilah sumber berkat bagi bangsa atau bagi orang dimanapun kita berada. Percayalah, orang benar akan tetap memperoleh penyertaan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari untuk berkat dan penyertaan-Mu. Tuntun dan kuatkan kami selalu Tuhan, agar menghidupi kebenaran itu, agar kami mencintainya dan melakukannya dalam segala kehidupan kami, dan kami tetap setia sebagai orang yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.